penyakit itu udah mulai masuk. Ya, tapi siapa sibuk yang mau tua, masa tuanya itu sakit. Makanya untuk operasi pun mikir, karena resikonya banyak. Udah berapa lama ibu sakit saraf kejepit di leher? 5 tahun ada. Dari yang 2 tahun atau 3 tahun memang udah saya operasi, tapi karena saya nggak mau, ya terapi aja. Tapi udah kemarin ini ada kan dari orang bilang baru tahu. Kerekamlah tuh tadi suara yang kegenin nanti. Kayak ular. Sebentar Bapak Ibu, ya. Ini kan lagi cerita nih, kita dengerin dulu. Ya, saya juga khawatir karena tulang leher itu cenderung lebih mudah kena serangan saraf kejepit. Karena gerak, tidur, posisi tidur salah itu juga bisa kena saraf kejepit. Terlalu sering pegang handphone juga resiko masalah di bagian saraf kejepit di leher. Betul ya Bu? Berarti Ibu selama 5 tahun ini ditahan. Hanya dengan terapi tapi tidak kunjung ada perubahan. Terus akhirnya dokter bilang apa? Operasi. Mau nggak mau operasi. Kenapa pada saat itu Ibu nggak mau? Karena kan persenan dokter juga nggak bisa 100% ya. Berarti tidak jaminan. Walaupun operasi tidak menjamin 100% ada perubahan. Iya. Tidak bisa sembuh. Mungkin ya. Terus akhirnya Ini ya karena kemarin kita dapat brosur terapi itu mencoba karena kan bulan puasa kemarin yang nggak yang ngasih brosur. Pak Effendi tuh kebetulan ada di sana tuh. Tepuk tangan dulu dah, luar biasa. Menurut Pak Effendi gimana? Kayak ini katanya juga punya cara berpikir. Katanya setelah terapi itu agak dimakan. Wow, ternyata Pak Effendi juga punya keluhan saraf kejepit itu Pak. Dan harus dioperasi juga. Harus dioperasi. Belum ada tingkat ke sana. Oh, belum ada tingkat ke sana, tapi ada perubahan. Tepuk tangan dulu dah. Itu yang berbagi tadi. Alhamdulillah, jujur. Halo. Tadi ya, Ibu bilang kalau mau nengok susah. Naik ke atas susah, ke bawah susah. Coba sekarang Ibu tunjukin pelan-pelan, nengok ke atas. Wow, turun ke bawah. Wow, nengok ke kanan. Wow, tengok ke kiri. Sudah mulai ada perubahan? Sudah bisa? Kalau untuk nengok kanan kiri sih bisa, tapi kalau untuk menurut sama ke atas tuh sakit. Itu nggak bisa berarti dulu. Jadi kalau dulu mau nengok harus gimana? Memang saya punya ini ya penyakit lainnya kalau di rumah oke. Masya Allah, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit diperbaiki ototnya, sarafnya di bagian tulang belakang, terutama ketika Conharu sedang mengurut di bagian leher. Alhamdulillah ada perubahan. Sedang mengurut walaupun baru kecil, tapi paling tidak ada perubahan. Kalau kita berani mensyukuri yang kecil, insya Allah ketika kita dapat perubahan yang besar, kita tidak lupa diri dan terus berapi setiap hari. Tepuk tangan dulu dong. Ada yang mau disampaikan nggak Bu? Kira-kira sama teman-teman semua? Ya intinya sih kalau memang sembuh, memang tidak ada rencana operasi ya paling jalan satu-satunya kita harus lanjut lagi. Gitu. Dan untuk Pak Effendi mungkin yang pernah memberikan brosur apa yang ingin Ibu sampaikan. Terima kasih Pak. Kemarin sih ngasih sama kakak, tapi karena kita kakak saya dikit, jadi kakak ini ngasih saya brosur itu. Kakak juga terima kasih banyak Pak Effendi buat Pak Ayar Bulela yang ada di sini yang sudah memberikan fasilitas terapi. Apa yang Ibu ingin sampaikan? Terima kasih banyak. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak cuma sekedar terima kasih, tapi kita bisa terapi rutin dan syukur-syukur ada keluarga baru yang bisa diajak lagi supaya bisa merasakan perubahan yang sudah Ibu Wati rasakan. Tepuk tangan dulu. Terima kasih Bu. Mohon maaf sebelumnya, ini kalau dipegang tangannya juga dingin. Sekarang nggak kesemutan lagi, berkurang. Agak berkurang. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi.